Hi everyone, let's learn about the 12 English tenses with me. Tenses dibagi menjadi 3 bagian. Ada past, present, and future. Masing-masing bagian memiliki 4 subbagian. Ada simple, continuous, perfect, perfect continuous. Kita akan bahas satu persatu. Sebelumnya, mari kita pahami dulu apa itu past, present, and future. Past berarti segala sesuatu yang terjadi di masa lalu. And present yang terjadi saat ini. Dan future yang terjadi besok atau yang akan datang. Jadi kita membagi tenses menjadi 3 bagian. Bagian yang sudah berlalu, bagian sekarang, dan bagian besok. First, we learned about the past. Past dibagi menjadi 4, seperti di slide sebelumnya tadi. Ada simple, continuous, perfect, and perfect continuous. Kita bahas satu persatu. Untuk simple past tense, it is completed in the past. Jadi, kejadiannya sudah terjadi di masa lalu. Dengan rumus subject plus verb bentuk 2. Subject plus verb 2. Verb 2 ada yang irregular, ada yang regular. Untuk yang regular, semua berakhiran ed. Sedangkan yang irregular, ada yang tidak berubah sama sekali, ada yang tidak berakhiran ed, ataupun ada yang memiliki perubahan. Contohnya adalah, they installed the application last semester. Di sini kita bisa tahu bahwa kalimat tersebut merupakan simple past tense karena menggunakan verb 2, yaitu installed. Selain itu, ada juga time signal di sana, yaitu last semester, yang merupakan semester kemarin. Jadi, mereka menginstal aplikasi semester lalu. Ingat ya, untuk yang di sini, kita mengindikasikan sebuah kejadian itu telah terjadi hanya menggunakan verb 2 saja. They installed the application last semester. Simple, right? And the next one, it is continuous, past continuous tense. Past continuous tense deals with the ongoing past events atau sesuatu yang sedang terjadi di masa lalu. Rumusnya adalah subject plus was atau were plus verb ing. Penggunaan was dan were itu berbeda, tergantung dari subjeknya. Untuk subjek I, she, he, it memakai was. Untuk subjek they, we, you memakai were. Begitu juga dengan singular noun memakai was dan plural noun memakai were. Baru diikuti oleh verb ing. Was atau were di sini mengindikasikan sesuatu terjadi di masa lalu dan verb ing bisa mengindikasikan sesuatu sedang terjadi. Ketika digabungkan, maka sesuatu sedang terjadi di masa lalu. Contohnya adalah, they were installing the applications when the manager announced the new policy. Di sini subjeknya adalah they, kemudian pakai were, karena they, subjek they, harus menggunakan were. Diikuti oleh verb ing, yaitu installing. Ini berarti mereka sedang memasang aplikasi ketika manajer mengumumkan kebijakan baru. Jadi, kedua event tersebut terjadi di masa lalu. Kemudian yang sedang berlangsung di masa lalu tersebut adalah were installing. The next one, we have past perfect tense. It deals with the events that happened before another event in the past. Telah terjadi sebelum kejadian lain di masa lalu. Sehingga dalam masa lalu ada 2 kejadian. Kejadian A telah terjadi sebelum kejadian B. Sehingga kejadian A kita tuliskan menggunakan past perfect tense. Rumusnya adalah subject plus had plus verb 3. Untuk rumus yang di sini, semua subjek menggunakan had. Tidak ada perbedaan, entah singular maupun plural. Dan harus diikuti oleh verb bentuk 3. Di sini, pada past di sini kita harus sudah bisa mengidentifikasi mana yang verb 2, mana yang verb 3. Jika verb 2 itu masuknya ke simple past tense, dan jika verb 3 masuk ke perfect tense, or past perfect tense.
The example is, they had installed the application before the meeting was conducted. Kejadian A adalah they had installed. Jadi mereka sudah install dulu. Before the meeting was conducted adalah kejadian B. Jadi A sudah terjadi sebelum B. Dan yang terakhir adalah past perfect continuous. Began, continued, and ended in the past, emphasizing the relevance to a past moment. Mulai, berlangsung, dan berakhir di masa lalu, tapi menekankan keterkaitannya dengan masa lalu tersebut. Rumusnya adalah subject plus had plus been plus verb ing. Di sini juga sama. Had berlaku untuk semua subjek, entah itu singular, entah itu plural. Kemudian diikuti oleh been, lalu verb ing. Kalau dilihat dari tabel ini, maka rumus past perfect continuous adalah rumus yang paling panjang. Contohnya adalah, they had been installing many applications all day, so they needed some rest. Jadi mereka sudah menginstal banyak aplikasi seharian, jadi mereka membutuhkan istirahat. Membutuhkan istirahat di sini telah terjadi di masa lampau, karena menekankan keterkaitannya dengan masa lalu tersebut. The next one is the present. Terbagi menjadi 4, simple, continuous, perfect, and perfect continuous. Yang pertama adalah simple present tense. It deals with the fact, truth, and habit. Fakta, kebenaran, dan kebiasaan. Rumusnya adalah subject plus verb 1. Namun dalam verb 1 ada yang berakhiran S dan ada yang tidak berakhiran dengan S. Untuk verb yang tidak berakhiran dengan S adalah verb yang memiliki subjek I, you, they, we, dan kata benda jamak. Sedangkan verb 1 yang diakhiri dengan S merupakan verb yang digunakan untuk subjek she, he, it, dan benda tunggal. Contohnya adalah they install the applications. Untuk simple present tense dijelaskan lebih rinci dan lebih detail pada video yang lain yang sudah saya buat. Silakan bisa klik di description box atau bisa cari di channel YouTube ini. Sehingga untuk simple present tense kita bisa mengungkapkan fakta, mengungkapkan kebenaran dan kebiasaan atau regular activity. Bisa saja dengan menggunakan time signal seperti always, seldom, rarely, every day, every Monday, every month, and so on and so forth. Kemudian, yang kedua adalah present continuous tense. Sama halnya dengan past continuous, lalu berhubungan dengan yang sedang terjadi. Namun, untuk present continuous tense, it is currently ongoing atau sedang terjadi sekarang. Rumusnya adalah subject plus is atau am atau are plus verb ing. Is, am, are di sini bergantung pada subjeknya. Is digunakan untuk she, he, it, am digunakan untuk I, dan are digunakan untuk they, we, you. Contohnya adalah they are installing the applications. Mereka sedang menginstal aplikasi. Berarti sedang terjadi saat ini. Yang selanjutnya adalah present perfect tense. The events began in the past and are expected to continue, emphasizing the relevance of past events to the present moment. Dimulai di masa lalu dan berlanjut di masa sekarang. Untuk rumusnya adalah subject plus has atau have plus verb 3. Has digunakan untuk singular noun ataupun she, he, it. Sedangkan have untuk plural noun atau they, we, you, I. Contohnya adalah, they have installed 2 applications but they still have 5 more applications to install. Jadi mereka telah menginstal 2 aplikasi, masih punya 5 aplikasi lagi untuk diinstal. Jadi ada relevansinya terhadap past events kemudian ke present moment. Dimulai di masa lalu, berlanjut di masa sekarang, dan mengindikasikan hubungannya atau keterkaitannya dari past events ke present moment. Dulu ke sekarang. Ada kaitannya dulu ke sekarang atau masih memiliki impact atau efek di masa sekarang. Yang selanjutnya adalah present perfect continuous tense. It deals with the events started in the past, continue into the present, or were recently completed, emphasizing the relevance to the present.
Jadi kejadian ini mulai di masa lalu dan masih berlangsung di masa sekarang atau baru saja selesai. Tenses ini menekankan pada keterkaitannya dengan masa sekarang. Kalian bisa membandingkan present perfect continuous dan past perfect continuous. Jika past perfect continuous relevansinya dengan masa lalu, sedangkan present perfect continuous relevansinya dengan masa sekarang. Rumusnya adalah subject plus has atau have plus been plus verb ing. Sekali lagi, has diperuntukkan untuk singular noun atau she, atau he, atau it. Sedangkan have untuk plural noun atau I, atau they, atau we, atau you. Oke? Dan contohnya adalah they have been installing many applications all day, so now they need some rest. Sekarang mereka membutuhkan istirahat. It means the relation or the correlations to the present moment. Selanjutnya adalah future, atau segala sesuatu yang terjadi di masa mendatang. Ada 4 bagian, simple, continuous, perfect, and perfect continuous. Kita mulai dari simple future tense. Adalah events to be completed in the future, atau event kejadian yang akan dilakukan di masa depan, ataupun masa mendatang. Rumusnya adalah subject plus will plus base verb. Base verb adalah kata kerja yang asli tanpa tambahan s, ed, ing, dan lain-lain. Sama halnya dengan kata kerja yang tercantum pada kamus kita. Jadi tanpa tambahan apapun. Subject plus will plus base verb. Will di sini digunakan untuk semua subjek, entah itu singular, entah itu plural. Contohnya adalah they will install the application tomorrow. Di sini ada mereka akan menginstal aplikasi besok. Besok adalah time signal for the simple future tense. Berarti belum terjadi, baru akan terjadi besok. Selanjutnya ada future continuous tense. Future events that are expected to continue over a period of time. Kejadian di masa depan yang diharapkan terus berlangsung pada periode waktu tertentu. Rumusnya adalah subject plus will plus be plus verb ing. Contohnya, they will be installing more applications for the next project. Jadi mereka akan menginstal banyak aplikasi atau lebih banyak aplikasi di proyek selanjutnya. Jadi akan terjadi tapi akan terus terjadi lagi di masa depan. Selanjutnya, we have future perfect tense. Events will be completed between now and a specific point in the future. Adalah kejadian yang akan selesai antara masa sekarang dan waktu tertentu di masa depan. Rumusnya adalah subject plus will plus have plus verb 3. Di sini have harus diikuti oleh verb 3 dan have di sini sudah mutlak, tidak bisa diganti has maupun yang lain. Kenapa begitu? Ini berkaitan dengan simple future tense di awal tadi, bahwa will diikuti oleh base verb, sehingga pada future perfect tense, will juga diikuti oleh base verb, yaitu have. Contohnya, they will have installed 2 applications by the end of the project. Mereka telah akan menginstal 2 aplikasi di akhir proyek. Jadi akan selesai antara masa sekarang dan masa depan. Untuk mengindikasikan future perfect tense, kita bisa menggunakan sebuah kejadian ataupun kita bisa menggunakan sebuah kejadian yaitu by the end of the project. Atau kita bisa juga menggunakan waktu, tahun maupun tanggal, bulan, dan lain-lain. Contoh by 2022. Selanjutnya, dan sekaligus yang terakhir adalah future perfect continuous. Events will continue up until a point in the future, emphasizing their expected duration. Jadi kejadian ini akan berlanjut hingga suatu saat di masa depan, menekankan durasi yang diharapkan. Jadi nanti akan ada durasinya, akan ada spesifik waktu yang disebutkan. Rumusnya adalah subject plus will plus have plus been plus verb ing. Will have been, verb ing. Contohnya, they will have been installing many applications for 2 days when they submit the reports. Ada will have been installing. Jadi mereka akan terus berlanjut sampai di titik waktu tertentu di masa mendatang. Next one,
I have the notes for you. Ini adalah notes yang tadi sudah saya sebutkan, namun di sini juga saya tuliskan kembali. Untuk yang berwarna biru, kita mengenal perbedaan antara were dan was. Were digunakan untuk they, we, you, dan juga plural noun. Sedangkan was digunakan untuk she, he, it, I, dan singular noun. Untuk kotak yang berwarna pink tua, are digunakan untuk they, we, you, dan plural noun. Sedangkan is digunakan untuk she, he, it, dan singular noun. Dan am khusus digunakan oleh I. Sedangkan untuk kotak yang terakhir, ada perbedaan antara have dan has. Have diperuntukkan untuk they, we, you, I, dan plural noun. Kemudian has digunakan untuk she, he, it, dan singular noun. Semoga bermanfaat untuk materi hari ini terkait dengan tenses. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Dan good luck for your learning. Thank you. See you next time.